Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Cari pengganti Costa, Atletico Madrid minati pemain Chelsea. Kedatangan Luis Suarez yang kini tampil semakin tajam bersama Atletico telah membuat posisi Costa semakin terpinggir. Selain itu, penampilan impresif Joao Felix serta cedera berkepanjangan membuat nama Costa kian terlupakan. Pada akhirnya, Costa menilai bahwa perpisahan dengan klub Spanyol itu adalah jalan terbaik baginya. Sebagai pengganti Costa, Atletico dikabarkan melirik penyerang Chelsea Olivier Giroud. Giroud beberapa waktu lalu sempat kencang diberitakan akan meninggalkan Chelsea guna mendapat menit bermain lebih. Namun, akhir-akhir ini pelatih Frank Lampard telah lebih sering memberikan kepercayaan untuk penyerang asal Prancis tersebut. Sejauh ini, penampilan impresif Giroud bersama Chelsea telah menarik minat sejumlah pelatih, tak terkecuali Diego Simeone sendiri. Kabar tersebut disampaikan oleh salah satu media Italia, Rai Sport. Seperti dilansir dari Football 365, Rai Sport mengatakan bahwa Simeone kini tengah mempertimbangkan Giroud sebagai opsi pengganti Costa. Sama seperti Atletico, jika Chelsea kehilangan Giroud, maka The Blues harus segera mencari penyerang lain yang cocok untuk menjadi penggantinya. Namun, mencari penyerang dengan karakteristik seperti penyerang Prancis itu rasanya akan sulit bagi mereka. Tapi mereka juga bisa memikirkan opsi memulangkan Costa ke Stamford Bridge untuk pengganti Giroud. Nah, menurut kalian gimana Blues? Giroud ditukar sama Costa? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya Blues. Premier League umumkan kasus positif COVID tertinggi sepanjang musim. Kasus COVID-19 yang menyerang kompetisi kasta tertinggi Inggris Premier League kini semakin bertambah parah. 2 pertandingan di musim ini telah mengalami penundaan akibat wabah tersebut. Sekarang, Premier League mengumumkan bahwa mereka memiliki kasus temuan positif COVID-19 tertinggi sepanjang musim ini. Dilansir dari Daily Mirror, Premier League telah mengkonfirmasi bahwa antara tanggal 21 sampai 27 Desember, mereka melakukan tes kepada 1.479 pemain dan para staf klub. Hasilnya, Premier League menemukan 18 kasus positif baru dan jumlah ini menjadi yang tertinggi sepanjang musim ini. Laporan khusus positif COVID-19 terbanyak sebelumnya terjadi pada periode tanggal 9 hingga 15 November kemarin. Saat itu, Premier League melaporkan adanya temuan 16 kasus positif baru COVID-19. Sesuai aturan yang berlaku, Premier League meminta para pemain maupun staf klub yang positif COVID-19 mengisolasi diri selama 10 hari ke depan. Pada pekan sebelumnya atau pada periode 14 sampai 20 Desember lalu, Premier League mengkonfirmasi 7 kasus positif dari 1.569 pemain dan staf yang menjalani tes. Artinya, di pekan ini ada lonjakan kasus positif sebanyak 11 kasus. Oleh karenanya, lonjakan kasus ini pun membuat kondisi Premier League semakin mengkhawatirkan. Dengan semakin parahnya kasus COVID-19 di kasta tertinggi, Premier League pasti tengah bingung harus berbuat apa. Mereka nyaris tak bisa lagi menunda kompetisi karena jadwal yang sudah sangat padat. Tapi membatalkan kompetisi secara keseluruhan juga bukanlah opsi terbaik, mengingat saat ini pasalnya kompetisi sudah berjalan hampir separuh musim. Nah, menurut kalian gimana Blues? Apa kompetisi harus dihentikan supaya para pemain bisa terjaga? Lima kesalahan yang dilakukan Frank Lampard musim ini. Saat melawan Arsenal dan Aston Villa, Chelsea tak berhasil menuai hasil yang maksimal.
Frank Lampard mengatakan bahwa timnya terlalu malas saat melawan Arsenal dan kurang beruntung melawan Villa. Tapi, apakah taktik dan keputusan Lampard sendiri sudah benar? Dikutip dari Football 365, berikut adalah 5 kesalahan yang dilakukan Lampard di musim ini. Yang pertama, mengandalkan hanya satu pemain. Hakim Ziyech sepertinya menjadi sosok andalan baru untuk Chelsea karena klub asal London itu tak pernah kalah di Premier League selama Ziyech bermain. Sebaliknya, ketika sang pemain Maroko absen, Chelsea tampil lebih buruk. Dari kemungkinan 15 poin maksimal yang bisa didapat sejak laga kontra Leeds, Chelsea hanya memetik 4 angka. Kesalahan yang dilakukan Chelsea saat ini adalah mereka terlalu mengandalkan seorang pemain saja. The Blues lebih solid sebagai tim di musim lalu, tapi fondasi kesolidan tim yang telah mereka bangun di musim lalu itu retak. Semua itu retak karena kedatangan para pemain baru dan absennya para bintang di tim. Banyak yang mungkin bertanya-tanya bagaimana jadinya Chelsea tanpa Eden Hazard atau bagaimana Manchester United tanpa Bruno Fernandes. Tapi ketergantungan sebuah tim hanya pada satu pemain benar-benar tidak sehat. Penampilan seorang pemain yang lebih bagus dibanding seluruh tim sama sekali tak menggambarkan keberhasilan seorang pelatih. Kedua, kesalahan posisi Timo Werner. Dalam 12 pertandingan, Frank Lampard telah memainkan Timo Werner di posisi winger. Memainkan Werner di posisi sayap sejatinya bukan ide buruk karena ia adalah pemain yang cepat dan punya pergerakan bagus. Tapi selain Werner, ada beberapa pemain lain yang lebih layak untuk dimainkan sebagai winger. Lampard boleh berpendapat bahwa Werner adalah jawaban atas cederanya para wingernya seperti Christian Pulisic dan Hakim Ziyech. Tapi posisi terbaik pemain asal Jerman itu tetaplah sebagai penyerang. Werner akan lebih efektif ditempatkan sebagai penyerang tengah seperti di laga kontra Southampton saat ia mencetak 2 assist dan 2 gol. Sayangnya, banyak orang yang justru mengkritik Werner dan tak ada yang mempertanyakan kenapa ia dimainkan di posisi yang tak seharusnya. Kritikan-kritikan itu tak adil dan seharusnya kritikan-kritikan itu ditujukan pada Lampard, bukan kepada Werner. Lampard sekarang harus mulai berpikir bahwa Werner harus bermain sebagai striker, bukan winger. Ketiga, kurang maksimalnya N'Golo Kante. Seperti halnya Werner, N'Golo Kante juga seringkali dimainkan di luar posisinya sebagai gelandang bertahan. Lampard beberapa kali memainkan Kante dalam formasi 4-3-3 ketika Jorginho bermain dan mengisi posisi yang seharusnya milik Kante. Pada akhirnya, gelandang Prancis itu terlihat tak nyaman bermain di luar posisi aslinya. Jadi, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasinya? Solusinya tentu saja dengan memainkan Kante di posisi aslinya. Tak peduli sebagai gelandang bertahan sendirian atau diduetkan dengan pemain lain seperti Jorginho. Bakat Kante akan sia-sia dan akan menyulitkan tim jika ia bermain di luar posisi aslinya. Keempat, mengabaikan Fikayo Tomori. Duet Thiago Silva dan Kurt Zouma di lini belakang Chelsea tak diragukan lagi merupakan duet yang sangat solid. Keduanya kuat dalam bertahan tapi juga tak kalah tajam dalam menyerang. Tapi satu hal yang saat ini menjadi tanda tanya adalah kesalahan apa yang sudah dilakukan Fikayo Tomori. Situasi yang dihadapi Tomori benar-benar aneh karena Lampard kini tak percaya pada didikan asli Akademi Chelsea yang berperan besar pada musim lalu. Data dari Football 365 mengatakan bahwa Chelsea mengemas 1,9 poin per laga jika Tomori bermain. Sementara mereka hanya menghasilkan 1,6 tanpanya di musim lalu dan 1,63 poin di musim ini. Jika Tomori membuat kekacauan atau merugikan klub secara signifikan, wajar jika Lampard mengasingkannya. Tapi, pernahkah bek muda Inggris melakukan hal yang demikian? Rasanya tak pernah. Tomori sendiri mungkin lebih baik dari Andreas Christensen karena ia punya keinginan mengejar bola yang sangat kuat.
5. Tak ada sosok Lampard dalam skuad Chelsea. Banyak yang mengira bahwa Kai Havertz didatangkan Lampard ke Chelsea untuk menjadi penerus Super Frank yang bisa mencetak 20 gol per musim sebagai gelandang. Tapi itu nampaknya tak akan terjadi karena taktik serangan tim yang aneh. Alih-alih bermain sebagai gelandang, para gelandang serang Chelsea bermain seperti seorang winger. Havertz dan Mason Mount yang bermain sebagai gelandang serang kerap beriringan dengan para winger dan fullback untuk menyerang dari pinggir. Mereka mengirim umpan silang ke tengah yang sering tak bisa dimanfaatkan penyerang dan gelandang tengah. Taktik ini sepertinya menjadi satu-satunya taktik andalan Lampard. Statistik mencatat bahwa gelandang tengah Chelsea baru mencetak 2 gol Premier League dan hanya 1 diantaranya yang lahir dari dalam kotak penalti. Fakta ini jelas sangat mengecewakan, apalagi jika melihat fakta bahwa Chelsea kini ditangani oleh seorang gelandang terbaik dan terproduktif sepanjang sejarah Liga Inggris. Sekarang, Frank Lampard boleh saja menyalahkan para pemainnya jika Chelsea tampil tak sesuai harapannya. Tapi mulai saat ini, Lampard juga harus sadar bahwa taktik yang ia terapkan masih memiliki sejumlah kekurangan. Untuk itu, sekarang Lampard harus bisa membenahi sejumlah kesalahan tersebut agar membuat timnya tampil lebih baik lagi dan bisa bertahan lama di Stamford Bridge. Chelsea masih ingin ikut berburu Jadon Sancho. Meski menjadi target Manchester United, Jadon Sancho rupanya tak cuma diminati oleh klub asal Manchester United. Selain United, ada banyak klub lain yang tengah berminat pada jasanya, dan salah satunya adalah Chelsea. Menurut laporan terbaru, The Blues bahkan siap mengikuti perburuan tanda tangan sang winger Borussia Dortmund. Kabar ketertarikan London Biru terhadap Sancho disampaikan dalam siaran podcast Qui Golazo seperti dilansir dari Daily Mirror. Meski telah menghabiskan dana lebih dari 200 juta pound sterling, Chelsea disebut tetap ingin memburu Sancho. Tapi Chelsea sepertinya harus menunggu karena Dortmund tak punya niat menjual Sancho di musim dingin ini. Jika memang berminat mendatangkan Sancho, Chelsea juga harus merogoh kocek dalam-dalam mengingat Dortmund terakhir kali membandrol Sancho seharga 108 juta pounds. Selain itu, The Blues juga harus siap bersaing dengan Manchester United dan bahkan Liverpool yang juga tengah dikait-kaitkan dengan sang winger Inggris tersebut. Chelsea sendiri sudah berlanjut besar-besaran saat musim panas kemarin. Jadi, jika bukan karena cedera atau kekurangan pemain serang, Chelsea kemungkinan besar tak akan ikut memburu Sancho. Analisa berkurangnya ketajaman Werner di Chelsea. Timo Werner menjadi salah satu penyerang yang paling banyak dilirik ketika jendela transfer musim panas kemarin setelah penampilan briliannya bersama RB Leipzig. Tapi sayang, catatan golnya justru kian menurun bersama Chelsea. Fenomena itu pun dijelaskan seorang analisis sepak bola asal Jerman, Max Bergman, melalui sebuah tweet dalam akun Twitternya. Max Bergman memulai penjelasannya dengan perbedaan penempatan Werner ketika Chelsea dan di Leipzig. Di Chelsea, Werner seringkali ditempatkan sebagai seorang winger, sementara di Leipzig, Werner lebih sering berperan sebagai striker. Bukan cuma berbeda posisi, Werner juga melakoni peran yang berbeda di dua klub tersebut. Leipzig adalah tim yang memiliki fokus serangan di area tengah dengan memanfaatkan celah yang tercipta di tengah pertahanan lawan. Selain itu, para penyerang Leipzig seringkali bertukar posisi dengan para gelandang. Hal ini memungkinkan Werner memulai serangan dari posisi gelandang serang, bukan dari posisi aslinya sebagai penyerang. Sementara itu, Chelsea adalah tim yang memiliki fokus serangan di area pinggir lapangan. Bersama The Blues, pemain asal Jerman itu lebih sering bertahan di garis paling depan atau tepatnya berdampingan dengan fullback lawan. Werner hanya bisa berlari secara diagonal di posisi itu, tapi ia membantu Chelsea masuk ke situasi 1 lawan 1. Sebagai winger, Werner memang bisa menusuk ke pertahanan lawan melalui pinggir lapangan beberapa kali.
Tapi Chelsea tak bisa memanfaatkan pergerakan tanpa bolanya itu dengan baik. Saat Werner menarik perhatian lawan dengan pergerakan tanpa bolanya, tak ada rekannya yang siap menanti bola di belakangnya. Lain cerita di Leipzig, Werner yang bermain sebagai striker tak cuma menciptakan peluang bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi rekan-rekannya. Saat Werner memancing lawan dengan pergerakan tanpa bola, para pemain Leipzig langsung menguasai area pertahanan lawan. Hal ini membuat Leipzig punya banyak opsi dalam melakukan serangan. Chelsea pernah memainkan Werner sebagai striker di laga melawan Southampton, laga di mana penyerang Jerman itu mencetak 2 gol dan 1 assist. Menurut Bergman, Werner menerapkan gaya menyerangnya bersama Leipzig di pertandingan tersebut. Ia membuka ruang di belakang pertahanan lawan dan menyediakan lebih banyak ancaman untuk Chelsea. Aspek yang paling penting dari kemampuan Werner menurut Bergman adalah kemampuannya dalam menyerang balik lawan. Di Leipzig, Werner diberi kebebasan bertahan di posisinya ketika lawan tengah menyerang pertahanan timnya. Hal ini membuat sang striker Jerman lebih leluasa dalam melakukan serangan balik ke pertahanan lawan. Di Chelsea, Werner punya tugas berbeda selain menyerang. Ia juga diharuskan mundur lebih jauh untuk membantu fullback Chelsea bertahan dan mengikuti fullback lawan. Hal ini dilakukan Chelsea agar tak kalah jumlah saat meladeni serangan lawan. Namun hal ini membuat Werner sulit melakukan serangan balik seperti saat di Leipzig dahulu. Werner sendiri pernah berkata bahwa ia ingin lebih banyak variasi dalam gaya bermainnya sebagai winger kiri di Chelsea. Itulah yang kurang dari Werner saat ini. Di Leipzig, Werner bermain dengan lebih dinamis. Sementara di Chelsea, permainannya terasa lebih statis, mudah diprediksi, dan lebih monoton. Untuk itu dari penjelasan yang disampaikan Max Bergman, sudah jelas bahwa taktik Frank Lampard tak sesuai dengan Werner. Pria berumur 24 tahun itu adalah salah satu pemain berbahaya di Chelsea, dan Lampard harus sadar bagaimana cara mengeluarkan potensi terbaiknya. Oleh karenanya, Lampard harus bisa memulainya dengan menempatkan Werner di posisi paling efektif, yaitu sebagai penyerang tengah. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu atau mau diskusi, silakan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!